brojol rayu. niki kula dateng mriki nyuwun napa belajar iki kalih pengen mangertos tentang kejawen. Nggih, nek kejawen niku sebenarnya pripun to nek kejawen niku? Kan wonten sing ngomong budaya, tapi kejawen wonten sing kados mbah-mbah rumiyin niku kan pripun to iki? Kula bingung rasikan niku. Ini Mas, kejawen itu ada dua ya sebenarnya. Kejawen untuk olah rasa, sama kejawen ke leluhur. Oh, nek olah rasa niku pripun iki? Kalau olah rasa, kita belajar ilmu kejawennya itu menggunakan rasa. Rasa di hati kita itu untuk mencari sopo ingsun nanggone sopo bakale. Iku nek gunakno ilmu kejawen sing gunakno bab rasa. Tapi nek awake dhewe kejawen sing nguri-nguri Jawane, ya awake dhewe kudu iso nindakno bener becik. Kados to kaya biasane nek wong dhisik enek gotong royong. Nggih. Kados ngoten niku terus kaya tulung menolong. Nah, kadosé ngoten niku. Kados terus uri-uri budaya-budayane awake dhewe nek Jawa niku. Nek unsur dari apa jenenge rasa? Nggih. Kan rasa dari Jawa itu kan dari Jawa. Jawa itu kan bentuk dari Jawa pripun? Kan pulau iki Jawa. Jawa itu sebenarnya itu dari kata apa jenis Jawa itu sebenarnya dari orang-orang dulu untuk apa jenenge bermeditasi atau gimana itu larinya ke di situ akhirnya orang-orang bilang kalau ini tanah Jawa. Oh gitu. Kadang lo mikirnya ngenten iki. Kalau pengen belajar kejawen niku kan soalnya kalau pikir-pikir nggih iki. Kalau nggih uripe teng tanah Jawa iki. San kados maem nggih, kados tanah Jawa. Sing dipangan kados beras nggih, beras Jawa. Lah tapi kula ke Jawa ki ambak niku mboten ngertos sebetulnya. Nggih. Nggih. Durung roh Jawane. Nggih, kok Jawane. Pak Guru lah iso. Pak Guru Ahmad ta? Pak Guru Ahmad iso. Masalahnya Pak Guru. Benten versi, Pak. Gini Mas Arul, supaya kita bisa memahami Jawa, kita kan harus apa jenis mengetahui adat-adat Jawa dulu, teman. Oh, nggih. Kayak adat Jawa kita dengan orang tua ada unggah-ungguh. Terus ada toto kromo. Itu kita mempelajari adat Jawa seperti itu. Setelah mempelajari adat Jawa itu seperti ini, seperti itu. Nah, kalau kita dikembangkan lagi dengan olah rasa, ngawuri jatine awake dhewe, iku kan kudu nggunakno sing jenenge meditasi. Oh, lah niki. Kula sebenarnya pengen ngertos niki malah niki. Kan kalau mireng-mireng kan yang Jawi kan wonten cara anu spiritual Jawi ki ambek kan wonten to ki. Nggih, kados kula ngertos kados teruse koyo apa koyo kakang kawah. Nah niku kan sementara iki kan nek kula mireng kan namung mireng-mirengan iki. Kakang niku pripun nek teruse kakang nopo? Kula kan tasik bingung ki niku. Heeh. Nggih. Sebenarnya ya seperti itu, Mas. Untuk mempelajari ilmu kejawen, untuk mengetahui jati dirining awake dhewe, awake dhewe harus mempelajari itu. Kalau Mas bilangnya ingin ngerteni sing jenenge kakang kawah, atau dengan adinya, itu yang dibicarakan nanti logikanya atau ke ilmunya?
Kula pengen mangertos teng ilmune iki. Nek ilmune kakang Nggih. itu adalah rasa. Hmm. Nah, rasa itu kan dari unsur merasakan diri kita. Iya. Sebenarnya kita itu dilahirkan atau diciptakan siapa, dan kita akan mencari siapa yang menciptakan kita, dan kita akan ke sang penciptanya. Kalau dari unsur rasa itu berarti yang menciptakan kita, kalau kita cari di alam dunia ini kita nggak akan bisa menemukan. Berarti yang menciptakan itu berwujud gaib. Nah, kita harus mempelajari ilmu gaib itu. Nah, ilmu gaib itu akan ada dua, Mas Harun. Nggih, siap. Ilmu gaib kelni sama ilmu gaib sejatining sejati. Oh, benten to iki ngono. Tapi kan padha-padha gaib iki ngono. Ya, sama. Nggih, Tang. Nggih, pripun niku? Kalau ilmu gaib kelni, Nggih. kita itu mempelajari kayak ilmu alinujum. Alinujum. Ya. Jadi ini kita mempelajari alinujum itu seperti apa ya? Seperti kalau kita bisa mendeteksi seseorang. Nah, itu kalau kita lewat gaib, kalau tidak ada bantuan dari kodam, gak mungkin kita bisa ke arah situ. Loh, ngoten to iki? Iya. Berarti seperti Kados ramalan. Nah, kayak ramalan seperti itu. Dadose kados kaya kadang kan wong kaya ngerti nek kono tati le anu ngono iki. Tawar. Napa sesuk enak apa niku masuk mlebet nggih klinik niku. Itu masuknya klinik. Oh, Kalau sejati Iya. nggak seperti itu. Kerja sejati itu nguri-nguri rogone awake dhewe, nggih. karo nguri-nguri sing nyiptakno awake dhewe. Iya. Jadi untuk meditasi ke sejati itu cuma madhep mantep marang Gustine awake dhewe. Oh, nggih nggih Di nggih. situ. Dadose wong kados iso ndelok, ngecek, kados iso ndelok isi atine wong. Niku mlebet klinik nggih niku. Iku merebut klinik. Karena klinik itu ada bantuan dari kodam sejati itu. Oh, niku pasti wonten kodame nggih iki, Ada. Pak. Karena unsur manusia itu ada dua unsur. Siap. Unsur kebaikan sama unsur Burukan. keburukan. Nah, untuk keseimbangan itu, Nggih. unsur kebaikan itu kita digunakan untuk ilmu sejati itu. Nah, nggih. unsur kejelekan itu Iya. itu bisa digunakan untuk ilmu klinik itu. Sama-sama mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Nggih. Oleh sebab itu ada tulisan dari orang Jawa kita, tulisan Hanacaraka itu jumlahnya kan 20 huruf. Nggih. Kenapa kok yang terakhir ada kekuatan apa jenenge Podo Joyone? Nggih, nggih. Karena dua kekuatan itu yang baik dan jelek itu sama-sama besarnya, sama-sama dahsyatnya di situ. Nah, kalau kita belajar arah ke apa jenis kejawen itu, jangan sampai salah antara ilmu klinik sama ilmu sejati. Oh, nggih nggih. Tapi kan kadang pripun nggih? Kebanyakan dicampur nggih nek menurut kula. Kadosnya kan biasane nek kados ngecek-ngecek kan klinik. Tapi kadang kan bingung niki klinik iki napa sejati niku sembedakaken niki ndamel apa dengan yang klinik napa sejati niku pripun to iki? Dadose nek belajar ben mangertos. Sebenarnya ilmu klinik itu tidak jauh dengan doa atau rafalan. Siap, nggih. Nah, rafalan-rafalan itu kan selalu menggunakan
nyebut dusun, nyebut desa, atau nyebut ngono seperti perdanyangan seperti itu larinya kan ke klinik. Tapi kalau sejati itu nggak pernah menyebut adanya hal-hal itu, melainkan langsung cuma nanggone rasa sejati ning awake dhewe marang nanggone Gustine. Lho, saged to ki. Kita masih adewe langsung ing Gusti tanpa perantara niku saged to ki. Untuk seperti itu sebenarnya kita itu nggak bisa dari langsung ke hatinya kita untuk langsung nanggone Gusti, nggak bisa. Ya kita harus tetap mengetahui ilmu klinik itu, karena unsur gaib dasarnya itu kan dari klinik itu. Nah, kalau sudah mengetahui gaib di situ, sejati itu dompleng ke klinik itu. Nah, akhirnya kalau kita betul-betul ke sejati, klinik itu akan hilang dengan sendirinya. Kita bisa menembus hati kita nanggone rasa sejati ning awake dhewe, nur cahayane Gustine awake dhewe. Oh nggih. Oh napa sing dimaksud tirose anu kan nek pengen ndelok padang kudu peteng sik napa ngoten niku? Niku ngoten. Oh nggih. Ya kayak awake kan nek saumpama kita makan. Kan kita lahir kan apa bisa langsung makan. Kan tetap ada yang membantu seperti ibu menyuapi. Itu kan lama-lama kita bisa mengetahui oh gini nih. Nah, itu kalau pelajaran di situ untuk kakang kawah di hari-hari di situ, kalau kita menggunakan ilmu klinik itu kan dengan apa jenis adanya kakang itu adalah yang lahir duluan, yang berwujud kawah, itu dia adalah pembuka jalan. Jadi ngawruhi sadurunge pinarak si jabang bayi itu lahir. Jadi itu. Nah, menggunakan ilmu kakang itu kita bisa mengetahui sadurunge pinarak dengan dimasukkan ke hati rogone awake. Dengan inti seperti ini. Seandainya kita meditasi, kita menggunakan rafalan klinik itu untuk pembelajaran itu kita akan mendapatkan suatu bisikan bahwa ada orang yang akan datang ke sini, tanya hal ini, tanya bab ini. Itu kita sudah dikasih tahu karena adanya kakang kita, karena yang membuka jalan itu adalah kakang. Dan mata batin kita adalah terfokus ke kakang itu. Kakang niku badose tiyang nek paham kakang niku pasti saged saderenge winarah ngertos nggih niku. Kakang itu sebenarnya adalah indera ke-7 kita. Kakang niku. Iya. Asline ngoten nggih kakang. Aslinya kakang itu adalah indera ke-7 kita. Untuk pembelajaran kita menggunakan kakang akan terbuka cakra mahkota kita. Kakang cakra mahkota. Cakra mahkota. Mulaiku kalau kakang selalu ingin tahu apa yang ada di pikiran kita, ingin tahu, harus kita pasti ingin tahu di mana letaknya, harus tahu. Terus seandainya pikiran kita menginginkan di dasarnya sungai itu apa, pasti pikiran akan masuk ke sungai itu dengan rogo kita. Ternyata di situ ada pasir, ada itu karena pikiran, karena kakang itu ingin tahu itu. Oh, berarti kakang tuh ilmu rasa tapi bisa sampai arahnya ke situ gitu. Iya. Tapi kalau kita menggunakan rasa, jadi kakang itu akan diturunkan ke hati, menjadi apa jenenge, dibantu dengan campur dengan adi. Adi napa adi? Adi itu adi hari-hari itu. Itu kalau di situ, lah adi itu yang menahan kakang itu. Rasa ingin tahunya kakang itu bisa dibendung sama adi. Akhirnya dia menimbulkan rasa sabar
welas asih akhirnya bisa menyucikan hati. Oh, Nah, nggih. kalau sudah bisa menyucikan hati, dia akan mempunyai rasa welas asih, rasa kasih sayang. Nggih. Nah, itu untuk bermeditasinya kita harus enggak kemana-mana, melainkan langsung madep-mantep nanggone sing gawe urip. Apa kados yin yang nek Cina niki kan Kakang Adi ngoten. Ya, Chinese, Chinese. Yang di situ. Oh, nggih nggih. Yin, kenapa tubuh Nah. kita harus ada yin dan yang, Nah. antara dingin dan panas itu harus disatukan Nah. untuk mendapatkan suatu energi yang bagus atau positif itu. Kakang mawon iso saged ngonten niku nggih. Iya, Kakang bisa seperti itu. Dereng adi hari-hari niku. Hari-hari. Nggih nggih.